Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk kuliah networking. Kita masuk materi konsep dan implementasi TCP IP networking. Ya, TCP IP adalah satu set dari protokol dalam jaringan komputer. Di dalam sebuah jaringan TCP IP, alamat nomor IP digunakan untuk membedakan lokasi dari perangkat dalam sebuah jaringan. Di samping itu, TCP IP bertanggung jawab terhadap pemeriksaan pengiriman data yang benar dari komputer klien ke komputer server. Dapat juga dikatakan TCP IP adalah sekumpulan protokol yang didesain untuk melakukan fungsi-fungsi komunikasi data pada jaringan dan bertanggung jawab atas bagian tertentu dari komunikasi data. Format IP address. Format IP address merupakan kumpulan dari 4 bilangan desimal yang berasal dari 4 oktet bilangan biner. 1 oktet merupakan 8 bit, sehingga nilai yang digunakan antara 0 sampai 255. Setiap oktet dipisahkan dengan tanda titik, sehingga bentuk IP address sebagai berikut. Ini contohnya 192.168.1.1. Ini merupakan bilangan binernya. Dari bentuk IP address, nilai terbesar dari bilangan biner adalah 255. Sedangkan IP address terdiri dari 4 buah bilangan 8 bit. Maka jumlah IP yang tersedia adalah 255 pangkat 4, yang berarti sebanyak 4.228.250.625 IP. Untuk mempermudah proses pembagiannya, IP address dikelompokkan dalam kelas-kelas yang berdasarkan network ID dan host ID. Network ID adalah bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan alamat jaringan komputer yang bersangkutan berada. Sedangkan host ID adalah bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan alamat workstation dan semua host TCP IP. Berikut kelas kelompokan IP address. Ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, ada kelas D, dan ada kelas E. Di dalam gambar, IP address ada kelas A mempunyai 8 bit network ID dan 24 bit host ID. Artinya, jumlah jaringan yang tersedia adalah 128. Sini network ID-nya, dan ini adalah host ID-nya. Sedangkan jumlah host per jaringan adalah 16.777.216 IP. IP address kelas B mempunyai 16 bit network. Ini 16 bit network dan 16 bit host ID. Artinya jumlah jaringan yang tersedia adalah 16.384, sedangkan jumlah host per jaringan adalah 65.536. Sedangkan IP address kelas C mempunyai 24 bit network ID dan 8 bit host ID. Artinya jumlah jaringan yang tersedia sekitar 2.097.152 IP dan jumlah host per jaringan adalah 256 IP. Ada pengelompokan kelas A, kelas B, kelas C. Jadi range IP untuk kelas A dimulai dari 0.0.0.0 sampai dengan 127.255.255.255. Sedangkan kelas B dimulai dari 128.0.0.0 sampai dengan 191.255.255.255. Sedangkan untuk kelas C dimulai dari 192.0.0.0
sampai dengan 223.255.255.255. Dari pengelompokan kelas di atas dibantu oleh sebuah komponen yang disebut dengan netmask. Tabel di bawah ini adalah tabel netmask beserta kelas IP address-nya. Untuk kelas A, default netmask-nya 255.0.0.0. Sedangkan kelas B, default netmask-nya 255.255.0.0. Untuk kelas C, default netmask-nya 255.255.255.0. Ya. Untuk IP address kelas E merupakan cadangan dan belum digunakan. Sedangkan IP address kelas D digunakan untuk multicasting. Yang multicasting memiliki kesamaan dengan broadcasting, yaitu satu paket tunggal akan dikirim ke banyak tujuan. Tetapi broadcasting paket hanya dikirim ke anggota-anggota dalam grup multicasting untuk meminimalkan load pengiriman pada host dan mesin lain yang tidak berpartisipasi dalam grup. Aplikasi dalam implementasi multicasting adalah konsep one to many atau many to many. Sebagai contoh, audio dan video broadcasting atau konferensi. Ya, IP address yang sering digunakan dalam jaringan lokal atau kita sebut jaringan LAN adalah IP address kelas C yang mempunyai network ID sepanjang 24 bit dan host ID sepanjang 8 bit. Sehingga maksimal host yang dapat dihubungkan dalam jaringan adalah 256 host. Tetapi yang dapat digunakan hanya 254 host karena satu IP digunakan untuk alamat jaringan dan satu IP lagi digunakan untuk alamat broadcast. Ya. Berikut contoh untuk kelas C ya. IP 210.248.12.96 ini merupakan alamat jaringan atau yang biasa kita sebut network address. Ya, sedangkan IP yang bisa digunakan atau usable for PC ya itu dimulai dari 210.248.12.97 sampai 210.248.12.102. Sedangkan untuk broadcast address-nya adalah IP-nya 210.248.12.103. Ya, subnetting ya, kita masuk ke pemecahan blok-blok IP ya. Apa sih subnetting itu? Ya, subnetting sebenarnya membagi satu blok atau kelas IP menjadi beberapa blok yang lebih kecil. Subnetting dibutuhkan ketika suatu institusi atau organisasi mempunyai jumlah komputer yang sangat banyak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, satu segmen Ethernet tidak dapat mengakomodasi komputer dalam jumlah yang sangat banyak. Yang kedua, institusi atau organisasi tersebut mempunyai banyak cabang yang tersebar di beberapa kota atau negara. Yang ketiga, beberapa departemen membutuhkan keamanan yang khusus. Ya, semua subnet yang saling berhubungan akan terhubung dengan suatu alat, yaitu namanya router. Ya, router ini yang biasanya yang mensubnettingkan suatu jaringan. Bagaimana router mensubnet jaringan? Ya, dengan menggunakan netmask dan kombinasi IP address untuk membagi suatu blok IP. Membagi blok IP address kelas apapun menjadi blok-blok yang lebih kecil. Sebagai contoh, kita dapat mengalokasikan 16 bit IP address dari IP kelas B ke suatu institusi atau organisasi besar yang tidak membutuhkan 65.536 jumlah penuh alamat IP kelas B. Ya, yang di sini disebut dengan class/interdomain routing, yang
sekarang ini digunakan pada backbone internet dan semua sistem Microsoft dan Linux. Ya, kita ambil contoh. Terdapat blok IP kelas A dari 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Default netmask kelas A adalah 255.0.0.0. Kita dapat membagi blok IP tersebut menjadi, ya, kita ambil contoh di lantai P, ya, kita sebut saja ke lantai P, ya. Network address-nya 10.1.1.0, sedangkan subnet masknya 255.255.255.0. sedangkan IP yang dapat digunakan untuk PC yaitu 10.1.1.0 sampai 10.1.1.255 dan seterusnya, lantai Q, lantai R, lantai S, lantai T. Ya, berikut beberapa komponen IP yang bisa digunakan, ya. Ukuran network selalu merupakan hasil dari perpangkatan 2, ya, karena perhitungan di komputer selalu menggunakan bit, sehingga perhitungan apapun di komputer selalu menggunakan perpangkatan 2. Sebagai contoh, netmask 255.255.0.0 mempunyai 2 byte daerah host, 16 bit, terdapat dua angka. Terdapat 2 angka 0 di bagian belakang yang berarti ada 28 bit, sehingga mempunyai ukuran network sebanyak 2^16 atau 65.536 alamat IP. Ya, untuk mengakomodasikan, ya, ukuran network yang diinginkan, maka kita harus bekerja pada jumlah bit yang diinginkan pada daerah host. Contoh, ya, contoh yang diinginkan, suatu network dengan host 25 komputer. 4 bit daerah host akan memberikan 16 alamat, yang ternyata tidak cukup mengakomodasi 5 bit daerah host. Ya, 5 bit daerah host dapat memberikan 32 alamat, cukup untuk 25 komputer. Hal ini mengakibatkan daerah network menjadi berukuran 32 kurangi 5 sama dengan 27 bit. Ya, angka 27 ini sering disebut dengan prefix dan sering ditulis dengan /27 di belakang alamat IP, atau kita sebut tadi CIDR, ya, di belakang. Berikut contohnya, ya, 192.168.0.0/27. Ya, berikut contohnya prefix 27, ya. Ini merupakan bilangan binernya. Untuk 27 bit itu merupakan network ID-nya, atau kita sebut network path. Ya, kemudian 5 bit terakhir adalah host path-nya. Ya, sedangkan untuk memenuhi 27 bit dia harus mengambil di oktet keempat, karena di 3 oktet pertama itu bernilai 24 bit. Kita hitung nih. Ya, ini 8 bit, 8 bit, 8 bit. Kalau dijumlahkan 24 bit. Ya, dengan bernilai bilangan binernya 1. Ya. Sisanya, untuk 3 bit sisanya kita ambil dari oktet keempat dari sebelah kiri. Ya, kita tentukan di sini bilangan binernya 1, ya. Ini dari 24, ya, 25, 26, 27. Ya, jadi kita bisa ketahui nih sini network path-nya yang 27 bit itu bernilai 244. Kok bisa 244? Ya, kita hitung dari sini 4 oktet terakhir. Ya, di sini nilainya 1286432. Ya, itu kalau dijumlahkan berarti 244. Ya, berarti kita bisa ketahui nih desimalnya, atau kita ketahui netmasknya 255.255.0.0.
192.168.255.224 ya. Yang berarti maunya 5 bit hostpath. Mohon maaf, ini 244 ya. Maunya 5 bit hostpath ya. Kemudian cara perhitungan subnettingnya gimana? Ya, perhitungan subnettingnya yang perlu kita ketahui ya, di situ kita harus mengetahui permasalahannya ya. Harus ada 4, mencakup 4 ini ya. Ada yang harus kita ketahui, harus jumlah subnet, harus ada jumlah host per subnet, harus ada blok subnet, dan harus ada alamat host broadcast ya. Cara perhitungannya bagaimana ya, kita akan nantikan di video selanjutnya ya, video berikutnya, proses perhitungan subnetting. See you, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.